Lepaskan dia. Pemuda tampan yang berprofesi sebagai fotografer ini sedang melakukan tugasnya, membidik kamera pada sepasang pengantin yang ada di hadapannya dengan perasaan gundah. Sudah seharian, hati Vino gelisah, sekelebat bayangan Nara dan Milan kemarin terus menguasai pikirannya. Sungguh, hatinya tak tenang dan tak fokus dalam bekerja. Ia merasa ada yang ganjil dengan kedekatan Milan dan Nara. Apalagi, akhir-akhir ini kakak saya itu terlihat mencari perhatian Nara. Logika Vino merangkai semuanya. Kemarin, saat di rumah baru Nara, ia melihat gadis berkacamata itu berduaan dengan Milan di dapur. Namun, saat ia ingin menghampiri, seketika Chelsea datang menarik tangannya untuk pergi menjauh, hingga ia tak sempat bertanya maupun memastikan. Nara ikut di tengah semarak pesta, menatap puas mahakaryanya sebagai MUA yang terpampang di pelaminan. Pengantin wanita terlihat begitu bersinar berkat jari-jari ajaibnya. Selesai dengan tugas, kini Nara mengistirahatkan tubuhnya sejenak duduk di kursi tamu. Vino menatap Nara dari kejauhan. Tak ingin terus dilanda kegelisahan, ia pun hendak menghampiri gadis berkacamata itu. Kebetulan, 3 sahabat ini memang sedang berada dalam pekerjaan yang sama. Nara menarik kedua sudut bibirnya ketika melihat Vino sahabatnya melangkah mendekatinya. Ra, sapa Vino duduk di samping Nara. Iya, Vin? Balas Nara. Ada yang ingin aku bicarakan padamu? Ucap Vino menatap wajah berbingkai kacamata itu lekat. Ada apa? Tanyanya santai. Ini penting. Aku tidak ingin bicara di sini. Ujar Vino. Alis Nara bertaut dalam, menatap mimik serius dari pemuda yang duduk di sampingnya. Penting. Ulang Nara. Apakah hal penting yang ingin Vino bicarakan padanya? Membuatnya menjadi penasaran. Iya. Pulang nanti kita ke warung Mas Joko. Cetus pemuda ini. Baiklah. Nara mengiyakan. Vino menarik nafas lega. Setidaknya perasaannya sedikit tenang untuk melanjutkan pekerjaannya. Di gedung perkantoran Max Kal, Milan sedang duduk di kursi kerjanya, menatap kosong ke arah layar komputer. Bayangan malam pertama bersama istrinya terus saja menari-nari di kepala. Pikiran liar itu terus terngiang. Suara erangan masih melekat jelas hingga membuatnya tak bisa berkonsentrasi. Tubuh Nara bak candu baginya. Rasanya dia ingin mengulanginya lagi dan lagi. Milan menggeram kesal, tak berdaya. Dia tak punya waktu menghabiskan malam bersama istrinya. Kepala Milan berputar mencari cara agar bisa bersama Nara, hingga sebuah ide merasuk dalam otaknya. Pemuda tampan ini lalu meraih ponselnya, menekan sebuah kontak. Setelahnya, membawa benda pipi itu ke kelopak telinganya. Halo sayang. Bagaimana keadaan Mama? Mama baik-baik saja. Kamu dan adikmu baik-baik saja kan? Oh iya, mantu Mama bagaimana? Semua baik-baik saja. Mama kapan pulang? Suara Milan terdengar merengek bak anak kecil. Tumben kamu nanya Mama kapan pulang? Milan kangen. Oh, kata yang jarang sekali keluar dari mulut Milan. Semua demi Nara. Kangen. Ini beneran Milan anak Mama kan? Mama belum bisa pulang sekarang sayang. Mama masih banyak urusan. Ya, Mama pulang dong. Iya, Mama usahakan pulang secepatnya. Baiklah, jaga kesehatan di sana. Panggilan terputus. Milan mendesah kasar. Ternyata mamanya juga belum bisa pulang, padahal Nara akan tinggal bersamanya jika Mama telah kembali. Cahaya jingga menghiasi langit senja. Nara telah selesai dengan pekerjaannya. Kini, ia bersiap untuk jalan bersama Vino ke warung bakso langganan mereka, membicarakan sesuatu yang penting bersama Vino. Nara duduk di sebuah kursi, menunggu pemuda itu selesai merapikan peralatan fotonya. Nara menoleh ke belakang saat merasakan ada seseorang yang menepuk lembut pundaknya. Nara terjolak saat melihat pemuda tinggi dan tampan dengan kemeja putih yang tangannya tergulung setengah berdiri di belakangnya. Kamilan di sini, seru gadis berkacamata ini, kemudian bangkit berdiri di hadapan Milan. Pemuda ini mengelas senyum lembut. Ia rindu wajah istrinya dan ingin selalu dekat pastinya. Aku menjemputmu untuk makan malam. Makan malam? Ulang Nara.
memaksakan senyumannya. Itu tidak mungkin, karena ia punya janji bersama Vino. Harus sekarang ya, Kak? Tanya Nara, menggaruk tekuknya yang tak gantal. Merasa tak enak hati, dia harus menolak Milan. Tentu saja sekarang, sayang. Ucap Milan, melipat tangan di dada dengan nada mengalun, menekankan kata sayang. Sayang, jantung Nara terpompa cepat. Ia membeku. Wajahnya teralir rasa panas, mulai merona. Duh, manis sekali kata sayang. Rasanya membuat Nara ingin terbang mendengarnya. Namun tersadar, dia sudah punya rencana lebih dulu bersama Vino. Maaf kak, aku sudah punya janji dengan Vino. Lirih Nara tertunduk merasa tak enak hati. Batalkan saja, ikut denganku. Tangan kanan Milan menarik pergelangan tangan Nara untuk ikut bersamanya. Tapi kak, Nara masih bertahan di tempat, enggan melangkah. Milan menatap Nara lekat, mendekatkan tubuhnya hingga mereka berhimpitan. Wajah Milan maju mengarah pada telinga Nara. Kau ingat petua suami istri? Bisik Milan dengan senyum seringai menghiasi wajah tampannya. Petua yang tak akan pernah ditolak oleh Nara. Tidak boleh menolak suami. Sudah, ayo. Milan kembali menarik tangan Nara. Dan benar saja, gadis berkacamata ini terhuyung melangkah bersama Milan. Senyum kemenangan terbit di wajah Milan. Baru beberapa jejak, Nara terdiam saat merasakan sebelah tangannya dicekal oleh seseorang. Vino, ucap Nara pelan. Milan tertahan saat merasakan Nara berhenti melangkah. Ia pun berbalik menatap Vino menarik sebelah tangan Nara. Lepaskan dia. Dia tidak akan pergi bersamamu. Hardik Vino menatap tajam ke arah Milan. Manik mata mereka bertemu. Tatapan kilat penuh amarah terlihat dari keduanya. Suasana permusuhan dan persaingan semakin memanas di antara keduanya.